Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin al-qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat Naja Media yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita awali dengan ucapan tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah, inayah serta taufiknya kita dapat melaksanakan kewajiban rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan ibadah puasa yang pada hari ini sudah dapat 16 hari. Tidak terasa kurang lebih setengah bulan lagi kita akan merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan shaimin shaimat, para pecinta sahabat Naja Media diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sebulan penuh. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan selalu sumerbak di pangkuan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Naja Media yang berbahagia, perlu diketahui bahwa hukum melaksanakan ibadah puasa adalah fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan semua umat Islam yang sudah baligh, yang berakal sehat, dan kewajiban ini merupakan kewajiban individu. Artinya perorangan wajib melaksanakan ibadah puasa. Jadi fardu ain itu bukan tidak hanya puasa saja. Contoh fardu ain itu banyak, diantaranya adalah sholat 5 waktu yang termasuk fardu ain, kewajiban individu. Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah badaniyah mahdhah, yaitu dengan pelaksanaannya dengan badan, dengan anggota badan, adanya ruku, sujud dan lain-lainnya. Kemudian contohnya fardu ain juga puasa. Puasa ini juga merupakan fardu ain individu. Setiap orang muslim yang sudah baligh, yang mampu untuk berpuasa, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa juga merupakan ibadah badaniyah mahdhah, karena dikerjakan dengan badan, yaitu tidak makan mulai dari fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, dan juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Juga contohnya lagi ibadah mahdhah, ibadah badaniyah, yaitu ibadah haji. Kalau ibadah haji ini merupakan ibadah badaniyah ghairu mahdhah atau ibadah maliyah ghairu mahdhah. Karena pelaksanaannya ibadah haji ini tidak hanya dengan badan, tapi harus dengan biaya.
Makanya dalam Al-Quran manistato aminkum, jadi orang yang mampu tenaga, badan sehat dan mampu biaya. Makanya tidak dikatakan badaniyah mahdhah, juga tidak dikatakan maliyah mahdhah. Kemudian ada juga fardu ain, yaitu menunaikan zakat. Kalau bagi orang yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri, maka wajib mengeluarkannya tiap kepala 2,5 kilo. Jangan hanya meramaikan lebarannya saja dengan pakai baju yang baru, kemudian takbiran, tapi tidak mengeluarkan zakat. Yang wajib itu zakatnya. Kalau takbiran sunnah, sholat Idul Fitri sunnah, memakai baju sudah biasa. Yang penting baju walaisal id liman labisal jadid. Bukan id itu bagi orang yang berpakaian baru, tapi id itu adalah bagi orang yang tambah zikirnya kepada Allah. Itu diantara contoh-contoh fardu ain. Juga ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kolektif. Artinya apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka yang lain nggak wajib, nggak dosa. Contoh merawat jenazah, mulai dari memandikan, mensolati, mengkafani, mensolati, mengubur, ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah dilaksanakan sebagian orang, yang lain nggak melaksanakannya gugur, artinya nggak dosa. Juga termasuk jamaah. Menurut ulama yang mengatakan bahwa jamaah adalah fardu kifayah, apabila sudah dilaksanakan sebagian desa jamaah, yang lain nggak berjamaah, nggak dosa. Tapi kalau seumpama sholat duhur satu desa nggak ada yang berjamaah sama sekali, maka dosa semua. Itulah fardu kifayah. Juga seumpama ada orang menemukan jenazah di alas sendirian, nggak ada orang lain, ya wajib ain itu harus dilaksanakan. Tapi kalau orang yang menemukan orang banyak, maka andaikan yang lain nggak merawatnya, nggak dosa. Itu diantara fardu kifayah. Juga fardu kifayah menurut sebagian ulama adzan. Adzan itu fardu kifayah. Ada kalau sudah ada adzan, salah satu adzan, yang lain nggak adzan nggak apa-apa. Menjawab salam juga termasuk fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah menjawab salam, yang lain gugur. Andaikan yang memberi salam kepada orang banyak. Tapi kalau yang beri salam hanya orang satu, maka menjawabnya wajib ain. Itu diantara wajib-wajib yang dinamakan wajib kifayah. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kembali kepada puasa, bahwa puasa ini adalah merupakan fardu ain. Jadi semua orang muslim, karena syarat wajibnya puasa satu harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam nggak sah puasanya. Orang Yahudi, orang Nasrani puasa nggak sah. Harus orang Islam. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman jelas orang Islam di situ. Makanya yang diwajibkan untuk puasa bulan Ramadan adalah orang Islam. Yang kedua adalah orang yang berakal. Artinya berakal sehat, tidak gila. Kalau orang gila nggak wajib puasa. Tapi kalau sembuh ketika gilanya itu gila kumat-kumatan, kadang gila kadang enggak. Ketika puasa sembuh, maka ulama ada yang mengatakan kalau gilanya disengaja gila, maka wajib qadha. Kemudian orang yang mabok ini juga puasanya batal ketika mabok. Dan di situ ulama ada yang mengatakan menurut qaul mu'tamad bahwa orang yang mabok ketika waktu puasa wajib qadha. Juga orang yang ayan itu juga ketika puasa ayan, maka dia puasanya batal, maka wajib qadha. Nah, ini yang kedua adalah wajib puasa bagi orang yang punya akal. Yang ketiga adalah baligh. Baligh ini kalau orang perempuan keluar darah haid atau sudah usia dewasa umur 15 tahun. Kalau orang laki
keluar air mani atau sperma atau usia 15 tahun itu sudah balik. Kalau sudah keluar darah haid bagi perempuan, sudah keluar sperma bagi orang laki atau sudah umur 15 tahun, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Kalau baru umur 7 tahun masih disuruh latih puasa, sekalipun bukan puasa sungguhan, hanya menahan sampai duhur, kemudian menahan lagi sampai maghrib. Ini umur 7 tahun dilatih. Kalau sudah 10 tahun sudah nggak mau puasa, boleh dipukul sama orang tua, tapi pukul mendidik, bukan memukul menyakitkan, bukan. Itu namanya kewajiban bagi orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah wajib melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya ada hukum taklif. Kalau dalam kitab usul fiqh itu ada hukum taklif, yaitu ada 5: wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Ini adalah hukum taklif, ada 5. Nah, puasa ini adalah wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa. Jadi kalau sudah wajib puasa, kau meninggalkan puasa, berdosa. Beda dengan haram. Kalau haram itu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Ini haram. Sebenarnya contohnya seperti orang minum minuman, zina, itu haram. Kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kerjakan dapat dosa. Makanya puasa Ramadan ini adalah wajib bagi orang yang berakal, bagi orang yang sudah balik dan mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa. Kalau tidak mampu puasa, siapa saja yang boleh nggak puasa? Nah, ini perlu diketahui juga. Jadi kalau tidak mampu nggak puasa, contohnya orang yang sedang sakit, boleh nggak puasa, asalkan nanti qadha ketika sudah sembuh di bulan Syawal dan bulan berikutnya. Kalau sakitnya ada yang sakitnya artinya sakit yang apabila puasa nggak kuat, bisa lemes, bisa loyo dan sebagainya. Makanya ada beberapa orang yang boleh nggak puasa. Yang pertama, orang yang sakit boleh nggak puasa, maka nanti wajib qadha. Yang kedua, tidak boleh puasa, bahkan kalau puasa batal puasanya, nggak boleh. Dan wajib qadha yaitu bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, itu nggak boleh puasa. Kalau puasa dipaksakan nggak sah, karena menurut syar'an itu tidak boleh puasa. Menurut syara' adalah nggak boleh puasa, tapi wajib qadha. Kemudian ada orang yang boleh nggak puasa, tapi tidak wajib qadha, hanya membayar fidyah, membayar 1 mud setiap hari. Itu bagi orang yang sudah tua renta, orang yang sudah lansia, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 ke atas, andaikan puasa nggak mampu, nggak usah qadha. Ya, kalau bagaimana mau qadha nggak sudah nggak mampu, bulan Syawal nggak mampu, bulan berikutnya nggak mampu, maka cukup membayar 1 mud setiap hari. 1 mud itu 6 on. 6 on itu setengah kilo lebih 1 on. Itu nanti diberikan kepada fakir miskin, ya, bagi orang yang tidak puasa karena sakit, karena sudah lansia. Yang kedua, orang yang tidak wajib puasa dan tidak usah qadha tapi tetap bayar mud, yaitu orang yang sakit menaun. Orang yang sakit menaun seperti sakit lumpuh, seperti sakit stroke, nggak sembuh-sembuh, itu nggak wajib puasa, cukup dengan membayar 1 mud setiap harinya. Jadi dalam 1 bulan berarti 17,5 kilo. Kemudian ada lagi orang yang tidak wajib puasa tapi tinggal niatnya, yaitu orang yang sedang hamil atau orang yang sedang melahirkan, orang yang hamil atau menyusui. Ketika dia nggak puasa itu takut dirinya akan bahaya karena kurang asupan ASI, maka hanya qadha saja nanti. Tapi kalau hanya takut kepada anaknya, maka wajib qadha juga harus membayar 1 mud. Dan yang terakhir adalah
orang yang wajib orang yang nggak puasa tapi wajib membayar mud dan qadha, itu orang yang berbuka di bulan puasa karena udzur tapi begitu sudah masuk Ramadan berikutnya belum qadha, maka wajib qadha juga wajib membayar 1 mud. Kalau 2 tahun belum diqadha berarti 2 mud, 3 tahun belum diqadha berarti 3 mud sambil qadha. Dan yang paling terakhir adalah orang yang meninggalkan puasa karena udzur, sakit, kemudian meninggal dunia. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan gak usah diqadha, gak usah dibayar fidyah. La tuqda wa la tufda. La fidyata wa la saum. Tidak usah membayar fidyah, tidak usah puasa. Tapi kalau meninggalkan puasa karena tidak udzur, sengaja gak puasa di bulan Ramadan, maka orang itu belum mampu untuk mengqadha, tiba-tiba meninggal, maka keluarganya wajib mengqadhakan apa yang dia tinggalkan di bulan puasa. Kalau 5 hari berarti keluarganya mengqadhakan 5 hari dan seterusnya, atau 1 bulan. Nah, itu diantara orang-orang yang tidak wajib, orang-orang yang boleh nggak puasa. Tapi ada yang tadi wajib qadha saja, ada yang wajib qadha juga membayar fidyah. Jadi kesimpulannya bahwa puasa itu adalah wajib bagi semua orang muslim yang sudah berakal sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sudah baligh dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Dan yang paling terakhir, pantun, apabila ada kaca yang pecah jangan kau masukkan dalam peti, apabila ada kata-kata yang salah janganlah kau masukkan dalam hati. Akhirul kalam, wallahul waliyul hadi ila sabir rosadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.